Mendengar kata panti asuhan, bayangan kita adalah sebuah rumah besar berisikan anak-anak yang mendapat kasih sayang dan perawatan dari pengasuh mereka. Walau beberapa mungkin kekurangan dana untuk bisa makan enak, kepedulian pengurus yayasan biasanya bisa mengobati kekurangan-kekurangan tersebut. Panti asuhan menjadi tempat yang penuh keceriaan terlepas dari segala kekurangannya. Namun ternyata ditemui dalam beberapa kasus justru rumah yatim piatu malah berkelakuan sebaliknya. Alih-alih menjaga anak-anak dengan baik, para pengurus malah melakukan hal-hal tak manusiawi, seperti menyiksa atau melakukan hal-hal tak pantas lainnya. Sejarah pernah mencatat beberapa panti asuhan dengan kasus-kasus seperti itu. Dan setelah ketahuan belangnya, panti asuhan ini dikecam, bahkan langsung ditutup. Berikut informasi yang telah on the spot rangkum tentang kasus-kasus di panti asuhan. Pengadilan menetapkan hukuman bagi 6 orang tersangka, termasuk diantaranya Direktur Pendiri Panti Asuhan yang dikelola pihak swasta di Mumbai beberapa tahun silam. Hal tersebut dikarenakan mereka memperkosa 5 orang perempuan penghuni panti yang menderita keterbelakangan mental, dengan 3 korban diantaranya adalah anak di bawah umur. Seorang korban penderita TBC sampai tewas usai mengalami kekerasan seksual. Oleh karena itu, Perdana Menteri menuduh Direktur Panti Ramchandra Karanjule bertanggung jawab atas meninggalnya sang anak sehingga mendapat tambahan hukuman. Sementara 4 terdakwa lainnya dibebaskan karena kurangnya bukti. Diketahui bahwa pelanggaran asusila ini dilakukan di panti asuhan yang terletak di daerah Kalamboli di Navi, Mumbai. Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Riau menemukan 12 anak dari panti asuhan tunas bangsa yang disembunyikan pemiliknya Lili Rahmawati. Ke-12 anak ini dibawa ke rumah aman Dinas Sosial Riau. Diketahui anak-anak ini disembunyikan di daerah Tampan dan Kampung Dalam. 5 anak yang disembunyikan di Tampan ini akhirnya diserahkan secara langsung oleh suami Lili kepada polisi. Sedangkan 7 anak lainnya ditemukan polisi di kawasan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru. Polisi juga menangkap perempuan bernama Aisyah yang diduga sebagai pengasuh panti. Hingga kini 12 anak telah dievakuasi ke Dinas Sosial. Kepiluan di Yayasan Tunas Bangsa terbongkar setelah Muhammad Zikli, balita 1 tahun 8 bulan tewas setelah diduga menerima penganiayaan. Paman korban melihat adanya kejanggalan kematian korban karena terdapat luka di sekujur tubuhnya. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan Lili sebagai tersangka. Lalu kasus lain di panti asuhan itu terungkap saat Lembaga Perlindungan Anak Riau melakukan inspeksi mendadak di 2 panti jompo milik Yayasan Tunas Bangsa lainnya. LPA Riau menemukan adanya praktek tidak manusiawi yang dilakukan yayasan terhadap penghuni panti. Warga lansia dikurung dalam ruangan seperti penjara digabung dengan penderita sakit jiwa. Ruangan terlihat kotor karena tidak ada sekat pemisah antara tempat tidur dan lubang kakus. Penghuni tidak diberi makan selayaknya dan kerap mendapatkan kekerasan. Pengelola atau pemilik panti asuhan Rizky Hairunisa EV tak hanya tersandung kasus penganiayaan dan kekerasan terhadap anak, namun bidan yang berstatus pegawai negeri sipil ini juga diduga pernah melakukan human trafficking. Indikasi human trafficking anak juga diketahui beberapa warga di sekitar panti di Jalan Bawal nomor 6 RT 04 RW 01 Batu Ampar ini. Kasus penganiayaan yang terjadi di panti asuhan ini disebabkan lemahnya pengawasan dari pemerintah, khususnya Dinas Sosial. Padahal sebelumnya panti asuhan Rizky Hairunisa juga dilaporkan dengan kasus dugaan serupa pada 2013 lalu. EV juga diduga mendapat keuntungan dari santunan yang diberikan para donatur. Selain itu, sembako yang diberikan dari para donatur juga turut dijual. Kawit berdiri di Amerika Serikat pada 1940-an dan berhenti beroperasi pada tahun 1970-an. Panti asuhan ini memang sudah ditutup, bahkan gedungnya pun sudah dibongkar.
Tetapi hal itu tidak bisa mengobati luka anak-anak asuh yang dulu pernah disiksa di sana. Seorang korban, Howard Wena, masih bisa melihat dan merasakan kekerasan yang ia terima saat masih tinggal di panti asuhan tersebut. Ia mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual di tahun 1950-an yang dilakukan oleh John Pohlen serta suster yang mengasuhnya. Ia mendeskripsikan bekas tempat tinggalnya itu sebagai film horor. 1990-an, beberapa panti asuhan di Tiongkok terjerat kasus penganiayaan terhadap anak asuhnya. Salah satu yang terparah adalah panti asuhan Nanning di wilayah Guangxi. 1993, koran South China Morning Post melaporkan bahwa 90% anak perempuan yang tinggal di sana telah tewas. Menurut Tom Hilditch, seorang jurnalis Hong Kong, peristiwa ini mungkin berhubungan dengan budaya Tiongkok yang lebih mengunggulkan anak laki-laki dibanding anak perempuan. Saat diberlakukannya kebijakan satu anak, orang tua yang melahirkan anak perempuan mengirimkan bayinya ke panti asuhan. Mirisnya, di panti asuhan, keberadaan anak perempuan pun tidak dihargai. Seorang anak asuh yang diadopsi dari rumah Unjer ini harus menjalani 13 operasi untuk menyembuhkan kecacatan yang ia derita akibat penyiksaan. Ia kemudian menceritakan apa yang terjadi di panti asuhan itu, yang menghabiskan masa kanak-kanaknya dengan dipasung di ranjang bayi bersama kawannya yang kemudian meninggal karena penganiayaan. Jika bukan karena seseorang yang mengunggah video berisi kekerasan di panti asuhan Mazanovsky, mungkin hingga saat ini anak-anak asuh di sana masih mengalami penyiksaan. Video ini menayangkan 2 orang pengasuh yang mencambuk dan menendang 7 anak laki-laki dengan semena-mena. Seorang staf mengatakan ia pernah melaporkan kejadian kekerasan di panti asuhan ini. Sayangnya tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kasus pemerkosaan terjadi berulang-ulang di panti asuhan ini. Kejadiannya sudah sangat lama, yaitu di tahun 1950-an. Namun korban baru berani mengutarakan kekejaman yang menimpanya saat itu. Tidak hanya anak-anak, karyawan perempuan pun menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh pemimpin panti asuhan St. Joseph near Cole, Australia. Parahnya, setelah diperkosa, mereka dipaksa mengaku berdosa karena tidak bisa menjaga kesucian mereka. Kasus ini tidak hanya terjadi pada satu kejadian, tetapi hampir semua panti asuhan yang ada di kota Quebec, Kanada. Pada tahun 1940 hingga 1950-an, pemerintah kota Quebec hanya memberikan bantuan pada panti asuhan sebanyak $1,5 atau sekitar Rp20.000 untuk sehari. Jumlah ini sangatlah kecil dan tidak bisa mencukupi kebutuhan panti asuhan. Sementara itu, pemerintah memberikan bantuan sebesar $2,75 sehari atau sekitar Rp37.000 pada pasien gangguan jiwa. Akhirnya, pengelola panti asuhan bekerja sama dengan dokter memberikan diagnosa penyakit jiwa yang berbeda-beda pada setiap anak supaya mereka mendapat bantuan yang lebih besar. Untuk meyakinkan bahwa anak-anak tersebut memang mengalami gangguan jiwa, panti asuhan pun tidak menyekolahkan mereka dan mengurung mereka di dalam gedung. Dan itulah pemirsa kasus-kasus di panti asuhan versi on the spot. Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di tengah jalan raya. Lalu, separah apakah penampakan jalanan retak dan bergelombang di Rusia ini? Bagaimana bisa terjadi? Simak informasinya sesaat lagi, tetap di On The Spot.